Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirmawati dengan NIM 241031142 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 24B. Jadi saya akan memaparkan materi terkait tugas 1 Supply Chain Management. Adapun materi yang pertama yaitu analisis pengadaan. Apa fungsi dan peran strategis pengadaan? Fungsi dan peran strategis pengadaan dalam mendukung keunggulan kompetitif suatu perusahaan sangat krusial. Pengadaan berperan aktif dalam mendapatkan bahan baku, barang, dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dengan kualitas yang terbaik, harga yang kompetitif, waktu pengiriman yang tepat, dan dari supplier yang memiliki reputasi baik. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT Petrokimia Gresik, yaitu merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri. Adapun kriteria pemilihan supplier perusahaan pada PT Petrokimia Gresik, yang pertama adalah kualitas. Jadi PT Petrokimia Gresik menilai kualitas dengan mengutamakan proses pengadaan yang bersih, transparan, dan dapat diterima sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta sistem informasi. Ya, ini mendukung pemilihan supplier yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, harga. Efisiensi biaya merupakan salah satu pengaruh signifikan dari sistem e-procurement dengan tujuan mengurangi biaya administrasi, operasi, inventory, serta meningkatkan pemasukan perusahaan dan mengurangi biaya terkait pembelian di luar pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa harga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan supplier. Yang ketiga, waktu pengiriman. Penghematan waktu tunggu pengadaan dan pengurangan waktu proses pengadaan termasuk dalam variabel penting yang diperhatikan dalam proses evaluasi supplier melalui sistem ini. Tambahan waktu untuk pembelian, pemesanan, investigasi, dan negosiasi juga mempengaruhi efisiensi waktu pengadaan. Selanjutnya yang keempat yaitu reputasi. Reputasi supplier dapat diasumsikan termasuk dalam aspek penilaian vendor selection dan respon terhadap quotation atau quote vendor, di mana terdapat evaluasi terhadap respon dan kualitas penawaran supplier. Hal ini juga terkait dengan hubungan mitra kerja dan customer service yang ditingkatkan. Yang kelima, yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas supplier dapat dilihat dari kemampuan sistem untuk mengakomodasi material yang umum dan spesifik. Dengan sistem semi-procurement, memberikan keleluasaan untuk menggunakan kombinasi pengadaan manual dan elektronik sesuai kebutuhan material. Selanjutnya, yang keenam, kapasitas. Kapasitas supplier terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan produksi PT Petrokimia Gresik secara tepat dan efisien yang dievaluasi dalam proses vendor selection dan approval oleh buyer head setelah RFQ dipublis dan quotation ditutup. Dari selanjutnya yaitu alur pengadaan PT Petrokimia Gresik. Yang pertama, upload PR atau permintaan pembelian. Staf e-procurement mengunggah permintaan pembelian dari divisi yang membutuhkan. Lalu, create RFQ. Buyer membuat request for quotation berdasarkan permintaan pembelian yang sudah diupload. Lalu, vendor selection. Ya, buyer memilih vendor yang akan ajak kerjasama. Lalu, publish RFQ. RFQ yang sudah disetujui akan dipublikasikan kepada vendor. Lalu, vendor quotation. Vendor mengirim penawaran termasuk menerima dan menutup penawaran. Selanjutnya, bid opening atau evaluasi penawaran oleh buyer head dan mengajukan evaluasi kepada manajer pengadaan. Setelah itu, approval. Proses approval untuk memilih vendor dan menyetujui hasil evaluasi. Lalu, proses pengadaan, PR finish, yaitu proses pengadaan selesai setelah semua tahap lainnya selesai dan PR atau permintaan pembelian itu ditutup. Adapun materi yang kedua yaitu analisis distribusi dan transportasi. Jadi hubungan antara pengadaan distribusi dan transportasi sangat krusial dalam menciptakan efisiensi rantai pasok atau supply chain. Pengadaan berperan dalam memperoleh bahan baku dan jasa yang dibutuhkan secara strategis untuk menjaga kelancaran produksi dan efisiensi biaya setelah bahan atau produk diperoleh. Distribusi mengelola pergerakan barang dari lokasi produksi ke pusat dari lokasi produksi ke pusat distribusi dan selanjutnya ke konsumen akhir, memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Adapun strategi distribusi yang diambil oleh strategi distribusi yang sesuai dengan PT Petrokimia Gresik, yaitu adalah strategi yang
Strategi distribusi dengan penggunaan sistem distribusi terintegrasi melalui gudang-gudang penyangga, yaitu disebut buffer warehouses, dan gudang pusat yang tersebar di berbagai wilayah, eh, dan didukung oleh armada transportasi yang cukup fleksibel untuk menjangkau daerah-daerah yang dilayani. Alasan PT Petrokimia Gresik memilih strategi distribusi tersebut karena PT Petrokimia Gresik memproduksi pupuk yang merupakan barang pokok dengan permintaan yang bersifat sesasional dan tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan distribusi yang efisiensi dan cepat untuk menjaga ketersediaan stok di berbagai lokasi. Yang kedua itu penggunaan gudang penyangga, kemungkinan penumpukan stok di lokasi strategis untuk mempercepat pengiriman ke konsumen akhir dan mengurangi resiko kekosongan. Yang ketiga itu sistem distribusi ini juga mendukung fleksibilitas pengiriman ke berbagai daerah dengan jalur distribusi yang langsung atau melalui gudang-gudang penyangga, sehingga adaptif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Adapun moda transportasi utama yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik dalam distribusi produknya adalah transportasi laut dan jalan. Adapun keunggulan dan kelemahan untuk transformasi laut, yaitu keunggulannya yang pertama efisiensi untuk pengiriman volume besar dan jarak jauh antar pulau di Indonesia. Eh, dan biaya relatif lebih rendah untuk pengiriman massal produk pupuk. Yang ketiga itu memungkinkan distribusi ke pelabuhan-pelabuhan utama dan kemudian didistribusikan ke daerah tujuan melalui eh, moda lain. Moda lain. Adapun kelemahannya yaitu waktu pengiriman lebih lama dibandingkan moda moda udara. Yang ketiga terbatas oleh infrastruktur pelabuhan dan jadwal kapal. Yang ketiga itu rentan terhadap kondisi cuaca dan laut yang dapat memperhambat distribusi. Selanjutnya, transportasi jalan. Adapun keunggulannya yaitu fleksibel untuk distribusi akhir atau last mile ke berbagai daerah termasuk yang tidak terjangkau oleh pelabuhan. Kota-kota yang tidak memiliki pelabuhan. Adapun waktu pengiriman lebih singkatnya itu untuk jarak pendek sampai menengah. Dan ketiga itu memungkinkan pengiriman langsung ke pelanggan atau gudang penyangga. Kan kalau menggunakan transportasi laut itu kan tidak langsung sampai ke eh, gudang penyangganya atau pelanggannya. Jadi kalau transportasi jalan itu langsung ke pelanggan. Adapun kelemahannya itu biaya transportasi biasa tinggi jika jarak tempuhnya jauh dan pelanggannya besar. Yang kedua itu rentan kendala lalu lintas dan kondisi jalan yang buruk dapat memperlambat pengiriman yang biasa terjadi macet atau jika ada bencana alam seperti longsor atau banjir bisa memperhambat pengiriman melalui transportasi jalan. Sekian dari pemaparan materi saya. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.